Jawabannya, amin. Kita lihat firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-19, lalu Kolose pasal 2 ayat yang ke-9 dan 10a. Kita akan baca bersama-sama. Kolose pasal 1 ayat yang ke-19, lalu Kolose pasal 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 bagian A. Sudah dapat semua? Kalau tidak, belum dapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Kristus. Lalu Kolose pasal 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10a. 1, 2, 3. Sebab dalam Dialah, di dalam Kristus ya, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, terus, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Amin. Jadi Kristus menerima kepenuhan Allah. Jadi Allah Bapa dan Kristus itu tidak ada bedanya. Nah, lebih dahsyatnya lagi, dikatakan bukan hanya Kristus yang mengalami kepenuhan itu, tetapi karena Dia berkenan tinggal di dalam kita, sehingga kita dipenuhi. Tidak ada yang kurang. Ya, tidak ada yang kurang, ya. Saudaraku, ketika dalam satu pertemuan para model, ketika di satu pertemuan para model, terus ada yang kasih wawancara begini. Ini model cantik semua ini ya, menurut pandangan kita semua cantik. Model kan pasti tinggi-tinggi ya, semua cantik-cantik gitu. Lalu ditanya, menurut Anda, apa kelebihan Anda? Semua diam, tidak ada yang bisa menjawab. Bingung mereka. Padahal mereka sudah menjadi model. Tapi ketika ditanya, mereka nggak tahu kelebihan mereka apa. Gak berapa lama waktu, karena ditanya kelebihanmu apa, nggak bisa jawab. Lalu MC-nya tanya, menurut Anda, kekurangan Anda apa? Langsung rebutan jawab. Wah, saya ini hidungnya kurang mancung, kurang tinggi. Enggak bilang kurang mancung. Hidung saya kurang tinggi. Nah, kulit saya ini terlalu gelap. Enggak seperti dia. Terang gitu, glowing gitu ya. Terus, wah, bahu saya ini enggak rata, enggak sama gitu. Ya kan? Waktu ditanya kelebihan, tidak ada yang bisa jawab. Padahal semua sudah jadi model yang terkenal. Tapi mereka tidak bisa menjawab ketika ditanya kelebihannya apa. Tapi ketika ditanya kekurangan, dengan cepat semua saling menyambar. Wah, saya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Itu yang pertama. Lalu satu waktu ada seorang pria dibawa menghadap papan tulis yang besar. Lalu ditanya MC, Bapak melihat apa? Kalau menurut Bapak, Ibu, dan Saudara yang dilihat apa? Dibawa melihat papan tulis yang besar. Yang dilihat apa? Tentu warna putih yang, ya kan? Tapi yang dilihat Bapak ini bukan warna putihnya. Yang dilihatnya ada satu titik hitam di sudut, sudah di sudut, di bawah lagi, tapi bisa melihat. Nah, kecenderungan kita lebih senang melihat kekurangan daripada kelebihan, ya kan? Wah, saya kurang ini, kurang ini, kurang itu, kurang ini. Akhirnya ketika kurang ini, kurang itu, kurang ini, akhirnya yang ada apa? Mengeluh, ya kan? Mengeluh, saya kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang itu.
Sama seperti Bapak tadi, papan tulisnya besar. Tentu harusnya yang dilihat putihnya. Tapi enggak loh, sempat-sempatnya melihat satu titik kekurangannya itu. Berapa banyak juga kita mengalami seperti itu. Kita tahu hidup di dalam Kristus, tapi yang kita lihat, saya kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Semuanya kurang. Akhirnya apa? Padahal sudah dikasih kerjaan, bilangnya kurang ini, kurang itu. Sudah ada gaji, kurang ini. Lah, yang dilihat kurangnya terus. Akhirnya hidup penuh dengan keluh kesah. Hidup penuh dengan keluhan. Lalu sementara firman Tuhan katakan bahwa sebab di Kolose 2 tadi, sebab dalam dialah berdiam seluruh jasmania, seluruh kepenuhan Allah. Itu bukan cuma Kristus, tapi Kristus itu pun berkenan tinggal di dalam kita. Jadi kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus itu adalah kepenuhan kita. Jadi masih ada yang kurang? Masih ada yang kurang? Masih ada yang kurang? Kita lihat apa sih, gitulah ya. Apa sih yang dimaksud dengan hidup dalam kepenuhan Kristus? Nyatanya saya masih kurang uang tuh, ATM saya masih kosong. Nyatanya saya usaha saya tuh sepi tuh. Nyatanya kurang pelanggan, ya kan? Nyatanya ini, nyatanya bagaimana saya bisa dikatakan bahwa saya penuh di dalam Kristus? Tapi kenyataannya saya mengalami hal seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan hidup dalam kepenuhan Kristus? Hidup dalam kepenuhan Kristus adalah di mana kita hidup dalam pengenalan yang benar akan siapa itu Tuhan. Dan kita tahu bahwa Dia yang penuh itu ada di dalam kita. Pengenalan yang benar. Ya kan? Kenapa orang mengeluh? Karena merasa kurang. Ya kan itu Ibu. Loh saya juga kalau mau lihat kurangnya kurang gitu. Tapi kan itu kemanusiaan cenderungnya begitu. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita ini penuh di dalam Kristus, bukan berusaha begini. Kita itu sama dengan Kristus, bukan karena kita yang berusaha sama. Banyak orang begini, saya harus melakukan sesuatu yang sama seperti Yesus lakukan. Bisa enggak? Bisa. Bisa sekali, 2 kali. Saya mengampuni sama seperti sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama ya bosan gitu ya. Karena berusaha dengan kekuatan sendiri. Kita hidup sama seperti Kristus bukan karena usaha kita, tetapi kita hidup sama seperti Kristus karena kita menyadari bahwa kita hidup itu bergerak bukan karena diri kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Ya, jadi kita perlu menyadari bahwa kita ini sekarang adalah ciptaan baru. Jadi lagi tidak ada istilah begini. Kalau nurutin manusia lama saya, habislah orang itu. Nggak ada lagi. Kenapa kita jatuh bangun di dalam kelemahan itu? Karena kita masih masih merasa bahwa kita adalah manusia lama. Tapi ketika kita mengenal Kristus dan dengan benar, kita ini adalah ciptaan baru. Jadi yang diingat, ya, yang diingat kita ini adalah orang yang baru di dalam Kristus. Bukan lagi orang yang lama, bukan lagi manusia lama. Manusia lama dia akan berusaha sama seperti Kristus. Tetapi manusia baru, dia tidak akan pernah berusaha untuk sama seperti Kristus. Tapi dia menyadari bahwa yang bergerak di dalam dia adalah Kristus. Beda ya. Jadi kalau kita menyadari kemanusiaan lama kita, nah kita akan berusaha untuk sama seperti Kristus. Ya? Karena masih ada yang kurang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang baru, kita ini adalah ciptaan yang baru,
maka yang berkuasa, yang memimpin, yang mengarahkan kita adalah Kristus itu sendiri. Jadi kita tidak berusaha bagaimana cara melawan setiap kelemahan-kelemahan kita. Ya sadarin aja bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup ada di dalamku. Amin. Seluruh kepenuhannya berarti full. Tidak apa orang bilang, tidak potek-potek, tidak apa, tidak ada celah, tidak ada yang, pokoknya tidak ada yang rusak. Kristus itu utuh, gitu ya. Kehidupan Bapa di dalam Kristus itu utuh, penuh, full, tidak separuh-separuh. Demikian juga kehidupan kita. Kita itu karena Dia, Yesus itu berkenan tinggal di dalam kita, kita itu utuh. Jadi karena Kristus itu layak, ya kan? Kristus itu layak di hadapan Bapa, maka kita juga dilayakkan. Jadi kalau kita layak di hadapan Bapa itu bukan karena kita bukan kita yang berusaha, harus berusaha agar layak di hadapan Tuhan, bukan. Tetapi Bapa melihat karena ada Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi kita layak itu karena siapa? Karena Kristus yang ada di dalam diri kita. Yang ada di dalam. Jadi saudara stop mendengarkan orang yang menjudge, oh ini layak tidak layak, ini layak, wah kamu layak diberkati, kamu tidak layak diberkati. Itu kan kata orang. Tidak ada istilah itu. Tetapi karena kita tahu menyadari bahwa hidup kita penuh di dalam Kristus, Kristus yang penuh itu ada di dalam kita, Dia yang layak di hadapan Bapa, maka kita menjadi layak. Saudara, untuk menjadi layak di hadapan Bapa, kita bukan hanya menerima, kita dikatakan penuh, kita bukan hanya menerima keselamatannya. Terus habis itu saudara berusaha untuk melayakkan diri. Enggak. Tetapi kita penuh di dalam Kristus, ketika Yesus menebus kita, kita itu dilayakkan, saudara dilayakkan menerima keselamatan, tetapi saudara juga dilayakkan untuk menerima kuasa kematiannya, dilayakkan menerima kuasa kebangkitannya, dilayakkan untuk menerima kuasa kehidupannya, dan saudara dan saya juga dilayakkan untuk menerima kuasa kemenangan-kemenangan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Jadi tidak ada satupun yang membuat saudara penuh atau tidak penuh. Saudaraku, karena hanya Kristuslah yang membuat kita menjadi penuh. Kematian, kebangkitan, dan kehidupan Kristus. Kita terus menikmatinya. Artinya bahwa Yesus yang adalah Yehova Rafa, Yesus yang adalah Yehova Nisi, Yesus yang adalah Yehova Zire, Yesus yang adalah Yehova, nama-nama Yehova itu ada di dalam Kristus, itu ada di dalam diri saudara. Itu ada di dalam diri saudara dan saya. Jika Kristus yang penuh itu kita percayai, berkenan ada di dalam kita, maka tidak ada satupun yang kurang di dalam kita. Orang lain bisa menilai kamu kurang, kamu kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang pengalaman, kurang ini. Tapi Kristus tidak. Kristus melihat kita utuh. Bapa di surga melihat kita utuh. Karena apa? Karena Kristus yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita hidup seperti saya katakan tadi, kita bergerak bukan karena diri kita sendiri, tapi kita bergerak karena Kristus. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat 20 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi siapa yang hidup? Nah, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging masih nyata ini. Masih nyata, saudara punya kelemahan dan segala macam itu adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi yang bergerak adalah Kristus di dalam kehidupan kita.
Ya, bagaimana caranya agar kita bisa hidup dalam kepenuhannya? Bagaimana caranya? Keselamatan itu adalah kasih karunia. Amin. Kepenuhannya itu juga adalah kasih karunia. Terus caranya gimana? Supaya saya penuh. Caranya gimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Banyak orang berkata demikian. Contoh ya. Ini satu contoh. Ketika Mbak Iren berdoa, doanya belum ada tanda-tanda jawaban. Terus ada komentar orang bilang apa? Perbanyak lagi Mbak waktunya untuk berdoa. Pernah dengar begitu? Banyakin waktunya doa. Jangan cuma sejam, kalau perlu berjam-jam, ya kan? Ya kan? Terus saudara sudah belajar menabur, ya kan? Contoh nih, saudara sudah belajar menabur. Terus belum ada tanda-tanda penuaian. Terus saudara dengar apa komen orang? Makanya lebih banyak memberi, ya kan? Perbanyak lagi memberi supaya cepat-cepat menuai, gitu kan? Bapa di surga itu nggak ada disogok-sogok begitu, nggak ada pakai pancing-pancingan, gitu ya? Kalau mau dapat ikan besar, pancing umpannya yang bagus dong, gitu ya? Yang canggih sedikit, gitu lah ya. Bapa di surga nggak perlu dipancing-pancing. Untuk memenuhi kehidupan kita, untuk kita mengalami kepenuhannya, nggak perlu kita pancing-pancing. Ketika saudara menerima keselamatan dari Kristus, itu satu paket. Dia dikatakan apa? Bukan saudara yang cari dia, tapi di Galatia tadi dikatakan apa? Bahwa dia yang mengasihi kita dan dia yang menyerahkan dirinya untuk kita. Berapa banyak agar kita merasa supaya kita dipenuhi, lebih diberkati, supaya lebih ini, lebih ini, lebih ini, lebih itu. Dengan cara apa? Banyaknya kita melakukan aktivitas rohani. Melakukan aktivitas rohani itu bukan hal yang salah. Tapi bukan untuk memancing supaya saudara lebih dan lebih supaya saudara penuh sehingga tidak ada yang kurang. Justru ketika kita menyadari bahwa di dalam diri kita penuh, Paulus mengatakan apa? Bahkan dia lebih giat. Karena dia tahu dia tidak kekurangan suatu apapun. Makanya dia lakukan dengan penuh sukacita. Melakukan segala sesuatunya bukan untuk menarik perhatian Allah. Melakukan segala sesuatunya bukan supaya dia dipenuhi oleh Allah. Supaya lebih lagi diberi oleh Allah. Bukan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita tidak kekurangan suatu apapun, kita penuh di dalam Kristus. Wow, semuanya sudah tersedia gitu ya. Jadi saudaraku akan nyanyi itu akan lebih apa ya, enggak mikir lagi nih, ini kira-kira abis ini doaku dijawab enggak ya? Enggak mikir lagi, karena dia tahu bahwa itu sudah ada jawabannya. Sehingga apa? Saudara enggak disuruh, ayo saudara bersuka cita, kita lebih lagi bersuka cita. Dulu zaman dulu kan gemes kan, WL lihat gini, wih enggak bergerak-bergerak, gimana caranya mancing gitu ya. Ayo Bu, ayo bersuka cita, ayo Pak bersuka cita, lebih lagi. Supaya apa? Supaya Tuhan senang. Ya itu, ketika orang tahu bahwa dia penuh di dalam Kristus, dia tidak kekurangan suatu baik, apapun ketika dia ada di dalam satu persoalan pun dia tahu dia ada jawaban di dalam Kristus, itu sudah ada jawabannya di dalam kita, dia akan bergembira. Walaupun nyatanya jawabannya tuh belum nyampe ke kita. Jadi nggak perlu didorong-dorong lagi. Ya. Jadi saudara dan saya bergerak lagi bukan karena diri kita, tapi kita bergerak oleh karena Kristus. Kita tidak akan pernah merasa kurang. Banyak orang yang merasa dan menganggap dipenuhi atau tidak dipenuhi Kristus itu semua tergantung dengan banyaknya kita melakukan semua kegiatan-kegiatan rohani. Waktunya memberi, waktunya berdoa, harus itu sudah. Jadi tidak ada lagi
Seperti saya bilang begini, makanya Ren banyak berdoa. Enggak lagi, saya enggak perlu begitu gitu loh. Karena bukan itu yang membuat Iren dipenuhi, ya kan? Febri makanya rajin-rajin memberi lebih lagi supaya semakin diberkati. Bukan itu yang membuat Febri dipenuhi oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bapak, kita tidak perlu dipancing dengan semua apapun yang kita lakukan, ya. Jadi kita melakukannya justru karena kita tahu kita tidak kekurangan sesuatu yang baik, makanya kita melakukannya dengan sukacita, melakukannya dengan giat karena kita tahu semuanya ada di dalam kita. Nah, sebagai ungkapan kita melakukannya itu oleh karena sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita tahu kita penuh di dalam Kristus, saudaraku, perkenanan Tuhan itu ada di dalam kita. Dan ketika kita tahu kita tidak kurang perkenanan Tuhan, kita kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan. Amin. Bahkan ketika kita dalam kelemahan, kita tahu kita tidak kurang dalam perkenanan Tuhan, kita akan datang kapan saja kepada Tuhan. Kan? Kalau kita tahu kita tidak kurang, lalu ketika kita tahu bahwa kita tidak kurang pemeliharaan Tuhan, kita itu penuh, dia itu penuh, ada pemeliharaannya, ada penyediaannya, kita tidak akan mudah khawatir karena kita tahu kita terpelihara. Nyatanya saya belum bisa bayar ini, nyatanya sekarang tunggakan ada, nyatanya karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lebih melihat kurangnya daripada melihat kehebatan Kristus yang ada di dalam diri kita. Efesus 1 di ayat 9 kalau tidak salah dikatakan begini, betapa dahsyatnya ya kita melihat perbuatan Tuhan, kita mengalami perbuatan Tuhan bagi orang yang percaya. Apakah Tuhan kurang hebat? Tidak. Apakah Tuhan kurang dahsyat? Tidak. Jangan, Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya bagi kita. Kebaikannya itu sudah ada di dalam diri kita. Kenapa kita tidak bisa melihat? Karena percaya kita yang goyang. Ya kan? Fokusnya contohnya ada di sini. Bapak Ibu, fokus saya mungkin ada di depan situ. Tetapi karena saya mulai melenceng, lihatnya dari sisi mana, dari sudut mana, akhirnya kita tidak bisa melihat kehebatan dan kedahsyatan Tuhan. Kita tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Percaya kita itu yang goyang-goyang. Tadi saya katakan, bagaimana caranya kita bisa menerima, bisa mengalami kepenuhan Allah. Gak ada pakai cara, saya enggak bisa, oh kalian harus begini, enggak. Yang ada ya saudara menerima dan percayai. Itulah. Masalahnya adalah selama ini kita mempercayai kekurangan kita. Bukan mempercayai kepenuhan Kristus yang ada di dalam kita. Ya kan? Bukan mempercayai kepenuhan Kristus yang ada di dalam kita, tapi mempercayai kekurangan yang ada pada kita, kekurangan yang ada di sekitar kita. Jadi saya tidak bisa menjabarkan bagaimana caranya kita hidup dalam kepenuhan Kristus. Gak ada caranya, cuma terima aja dan percayai. Nah masalahnya cuma kadang kita gak percaya gitu. Masa sih nyatanya lo ATM saya kosong terus. Masa sih nyatanya. Ya itu seperti tadi Bapak tadi saya bilang, melihat di bawah di papan tulis, sempet-sempetnya yang dilihat titik hitam. Padahal itu semua putih. Yang dilihat titik hitamnya. Nah, tidak melihat keluasan kuasa Tuhan, tidak melihat kepenuhan Kristus yang ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, ketika kita tahu bahwa hidup kita tidak kekurangan suatu yang baik apapun, kita penuh di dalam Kristus. Ketika kita butuh sesuatu, kita tidak akan stres. Karena apa? Karena apa? Yang penuh itu, yang menyediakan itu
ada bagi kita. Ya, ada bagi kita. Bapak Ibu, apa sih dampaknya jika kita tidak percaya? Nah, jadi kepenuhan itu bukan saudara yang bukan saudara karena saudara melakukan ini dan melakukan itu sehingga saudara kepenuhan. Tidak, itu sudah satu paket. Ketika saudara menerima keselamatannya dan dialah ya itu berkenan tinggal di dalam kita, kita ini sudah penuh. Kita sudah penuh. Amin. Jadi jangan dilihat hidungnya kurang tinggi, kulitnya kurang glowing, bukan itu yang dilihat itu kurangnya nanti, gitu ya. Sehingga akhirnya keluhan dan keluhan terus. Jadi apa sih dampaknya jika kita tidak percaya kepenuhannya ada di dalam diri kita? Apa ya? Seperti tadi saya bilang, karena kita tidak percaya, masa sih nyatanya saya kurang ini, kurang itu, dan segala macam. Kok saya dibilang penuh? Terus kok saya tidak ngalami? Ya karena akhirnya, karena kita tidak percaya bahwa kita penuh, tidak melihat kepenuhan Kristus di dalam diri kita, akhirnya kita terus merasa kurang. Ya kan? Kita merasa kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Ya kan? Dulu orang bilang gini, kalau banyak uang, semuanya bisa apa saja, ya kan? Kalau enggak banyak uang, ya mandek, enggak juga, gitu ya. Justru ketika kita tahu bahwa kita penuh dalam Kristus, ukuran kita sekarang bukanlah uang, tapi ukuran kita adalah Kristus itu sendiri. Kalau ada Kristus berarti ada kesembuhan. Kalau ada Kristus berarti ada mujizat. Kalau ada Kristus berarti aku diberkati. Kalau ada Kristus, kan dia penuh, nggak potek-potek, nggak kurang, gitu loh ya. Bukan hanya dia memberikan keselamatan bagi kita, tapi dia juga memberikan kepenuhan itu bagi kita. Jadi di situ ada keselamatan, di situ ada kesembuhan, di situ ada berkat, di situ ada mujizat di dalam diri saudara dan saya itu penuh. Tidak ada yang tidak. Amin. Tidak berani saudara berkata demikian. Saudara penuh. Amin. Ketika tahu bahwa saudara penuh, saudara tidak akan pernah merasa kurang. Ketika saudara saudara percaya bahwa saudara penuh, saudara tidak akan merasa kurang, sehingga saudara tidak akan iri hati kepada orang lain. Sehingga saudara tidak akan berusaha membandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, kalau Bapak itu enak, begini-begini, kita apalah gitu ya. Saudaraku, kenapa orang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain? Karena merasa kurang. Tapi orang yang menyadari bahwa dirinya penuh di dalam Kristus, walaupun hidungku mungkin tidak tinggi, walaupun kulitku mungkin tidak seputih dia, walaupun mungkin hartaku tidak sebanyak dia. Tapi saudara, karena saudara tahu bahwa saudara penuh di dalam Kristus, saudara tidak akan pernah membandingkan diri saudara dengan orang lain. Ataupun saudara tidak perlu berusaha menjadi sama dengan orang lain. Saudara tidak kekurangan. Ada satu hamba Tuhan dulu, saudaraku, dia yang biasa ya karena mengenal nih, biasa mengajarnya, biasa berkhotbahnya, dan saya sangat hafal gitu, dan orang-orang di sekitarnya sangat hafal. Terus tiba-tiba ada datanglah hamba Tuhan. Wih, saking dia kagumnya dengan hamba Tuhan ini, wah, tiba-tiba cara bicaranya langsung berubah. Setelah hamba Tuhan itu pulang, cara dia berbicara, cara dia mengajar, cara dia berkhotbah langsung berubah, mengikuti seperti yang dikaguminya tadi. Kenapa? Karena merasa, wah, dia itu loh hebat. Melihat kehebatan orang lain, melihat kekurangan di dalam dirinya, saudaraku, akhirnya mencoba untuk sama seperti orang lain. Rumah tangga Pak Rizal itu berbeda dengan rumah tangga kami.
Rumah tangga Pak Andi itu berbeda dengan rumah tangga Bapak. Rumah tangga Stefan itu berbeda dengan rumah tangga David. Tetapi bukan berarti semuanya kurang. Semuanya penuh ada di dalam Kristus. Amin. Jadi saya tidak bisa rumah tangga saya meniru seperti rumah tangga Pak Rizal. Pak Rizal tidak bisa meniru rumah tangganya seperti saya, gitu kan? Tidak bisa. Karena memang kita tidak melihat kekurangan yang ada bahkan kekurangan yang ada di dalam rumah tangga kita. Karena kita tahu bahwa istriku tidak kekurangan yang baik apapun. Suamiku tidak kekurangan suatu yang baik apapun. Anak-anakku tidak kekurangan suatu yang baik apapun. Sehingga aku tidak perlu membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Aku tidak perlu membandingkan anakku yang ini dengan anaknya orang lain. Ya kan? Aku tidak perlu membandingkan keuanganku ini dengan keuangan orang lain. Aku tidak perlu membandingkan pelayanan orang ini dengan pelayanan orang lain. Ketika kita tidak percaya bahwa hidup kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah, ya kita akan merasa kurang dan kurang dan kurang. Akhirnya kita mulai iri, mulai membandingkan diri, mulai ingin sama seperti orang lain. Dan ketika kita ketika kita tidak percaya bahwa hidup kita ada dalam kepenuhan Allah, tahu yang ada? Kerjanya cuma minta. Tuhan, aku minta kesembuhan. Padahal kesembuhannya ada di mana? Saudara tidak perlu mencari kesembuhan. Saudara perlu didoakan? Perlu. Saudara perlu didukung untuk mensupport. Tetapi saudara sembuh tidak perlu mencari orang lain. Kesembuhan itu ada di dalam diri saudara dan saya. Ketika saudara dan saya tahu bahwa kita ini punya kesembuhan, yaitu Kristus yang penuh di dalam diri kita, sehingga kita juga penuh, kita punya kesembuhan, saudara akan bersemangat. Artinya bersemangat apa? Ketika saudara sakit, saudara akan bersemangat, oh aku bukan orang sakit, aku orang sehat di dalam Kristus. Karena kesembuhan itu ada di dalamku. Jadi saudara tidak pusing cari kesembuhan. Tunggu. Cari Pak Rizal dulu, cari Pak Silvi dulu, tunggu, bantu dalam doa. Ya, puji Tuhan. Saudara, ketika Pak Rizal, Pak Silvi, dan semua hamba Tuhan lain mensupport di dalam doa. Tetapi bukan itu yang membuat saudara dan saya ketergantungan, tidak afdol, tidak yakin kalau tidak didoakan oleh orang-orang tertentu. Saudaraku, kita bukan tidak butuh orang lain mensupport kita. Tetapi artinya hidup kita bukan ketergantungan dengan hal-hal yang demikian. Karena apa? Saudara penuh. Saudara tidak kekurangan apapun. Yehova Rafa itu ada di dalam diri saudara. Amin. Kesembuhan itu ada di dalam diri saudara. Berkat itu ada. Aduh, kira-kira siapa ya yang mau memberkati saya? Kira-kira siapa ya yang mau buka jalan sama saya? Tidak perlu Bapak Ibu. Ini bukan sok-sokan rohani, tetapi itulah firman Tuhan. Dia yang hidup dalam perkenanan Allah, itu berkenan tinggal di dalam diri kita. Dia tidak pernah jauh, dia ada bersama kita. Ketika saya butuh uang untuk keperluan saya, dilihat saldo nggak ada, di dompet nggak ada, di dompet nggak ada, lihat saldo ATM nggak ada. Terus kalau orang merasa kurang, dia akan cari sampai pusing. Aduh, gimana ini? Tapi ketika dia tahu, dia penuh di dalam Kristus dan Kristus itu ada di dalam dia tidak akan pusing. Penyedia itu ada di dalam. Amin. Akhirnya saudara, ketika saudara dan saya tahu penyedia ada di dalam, kita akan bilang apa? Gak minta lagi, Bapak berkati aku. Ya, tapi kita, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyediakan buat aku.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkatiku. Amin. Engkau sudah memberkatiku. Mungkin yang punya usaha, entah itu jualan, entah apa, pusing cari customer. Ya. Pusing cari klien, saudaraku. Karena anak saya juga punya satu usaha, lalu aduh, ada ini cuma nanya-nanya terus biayanya berapa, bayar ini bikin gambar ini biayanya berapa. Cuma lewat aja Mi, katanya. Tenang Pep. Aku udah promosi belum datang, tenang, saya bilang. Kau tidak kekurangan suatu baik apapun. Dia yang ada di dalam diri kita adalah penuh. Dia yang mengendalikan segala sesuatu, dia yang berkuasa segala sesuatu, termasuk dia yang kirim customer. Dia yang kirim klien. Dia yang kirim berkat. Lewat apa? Yang nggak tahu, pokoknya caranya Tuhan. Dan ketika saudara tahu itu, saudara tidak akan pusing. Saudara tidak akan stres. Saudara hidup dalam kepenuhan Allah, bukan hanya keselamatannya yang kekal, tetapi kehidupan hari-hari. Dia jamin, dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu bahwa dia itu ada di dalam diri kita, doa-doa kita sudah berubah. Bukan saudara dan saya berusaha berubah, berusaha bersyukur, bukan. Seperti ketika kita tahu bahwa kita tidak kekurangan, doa kita akan berubah menjadi syukur. Karena kita tahu sudah ada. Akhirnya doa kita tidak lagi meminta. Tetapi tinggal saudara dan saya mensyukuri. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kirim customer. Hari ini Tuhan kirim klien. Hari ini Tuhan kirim berkat. Hari ini terima kasih Tuhan. Karena semua sudah tersedia, sudah ada, sudah penuh, tidak kurang. Saudaraku, tidak kurang. Bahkan di dalam saudara menghadapi satu persoalan, saudara perlu hikmat. Saudara tidak lagi pusing bagaimana caranya jalan keluar. Jalan keluar saudara itu ada di dalam. Hikmat saudara itu ada di dalam. Dialah yang nanti akan menuntun bagaimana menyelesaikan setiap persoalan dalam pekerjaan kita. Bagaimana menyelesaikan setiap persoalan di dalam rumah tangga kita. Bagaimana menyelesaikan setiap persoalan keuangan kita. Hikmatnya ada di dalam kita. Lalu Bapak Ibu, setelah kita tahu bahwa kita, oh ternyata aku penuh, tidak kekurangan suatu baik apapun. Kita akan terus menikmati kasih karunia demi kasih karunia-Nya. Yohanes 1 ayat 16. Ini titiknya adalah masalah saudara percaya tidak percaya, ya kan? Kalau saudara penuh, ketika saudara tidak percaya bahwa saudara penuh dalam Kristus, ya saudara akan merasa kurang. Saudara akan terus minta dan minta. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 1 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya dalam setiap keadaan saya paling senang sekali, bukan berarti ayat yang lain tidak senang. Ayat ini sangat-sangat saya pegang dalam kehidupan saya. Dia bilang bahwa karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya bahwa kasih karunia buat saudara itu tidak pernah habis. Kasih karunia buat saudara itu tidak pernah berhenti. Kasih karunia buat saudara dan saya itu terus menerus. Amin. Sehingga begitu kita tahu bahwa saya penuh dan saya dilayakkan menerima kasih karunia-Nya, sehingga ketika kita dalam satu persoalan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, yang sepertinya tidak ada jawaban, tetapi saudara mempercayai bahwa kasih karunia tetap berlaku buat saudara. Amin. Bahkan dalam segala keadaan apapun yang rasa-rasanya saudara sudah paling lembah,
tetap ada kasih karunia di situ. Amin. Ketika saudara tahu bahwa kasih karunia demi kasih karunia itu tetap berlaku sampai selama-lamanya bagi kita dan terus menerus, sebab dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, dia yang penuh itu ada di dalam diri kita, kita tidak akan mudah putus asa. Begitu kita lihat, kita keker ini ya, kita keker, wah kayaknya nggak ada jalan, wah kayaknya nggak ada jawaban. Tapi lihatlah, tetap ada kasih karunia. Kasih karunianya apa? Kasih karunia itu saudara peroleh, saya peroleh bukan karena kita, tapi kasih karunianya itu diberikan karena dia. Saudara tidak melakukan apa-apa pun, dia tetap akan memberikan kasih karunianya. Jadi saudaraku, jangan pernah berputus asa hanya karena satu persoalan. Jangan pernah berputus asa asnya karena keterbatasan. Yang namanya kasih karunia bukan saudara yang mengerjakan, tapi dia ada hal-hal yang kita tidak bisa tembus, ada hal-hal yang kita tidak bisa kerjakan, tetapi dia bisa. Amin. Ada yang tidak bisa kita kerjakan, artinya gini, gak ngerti sudah Tuhan, gak ngerti sudah, tapi dia bisa kerjakan. Kasih karunia tidak pernah berhenti. Kasih dia bisa berhenti kecuali dia meninggalkan saudara. Dia sendiri sudah berkata bahwa dia berkenan tinggal di dalam kita. Kan? Dia berkenan tinggal di dalam kita. Jadi akhirnya ketika kita mempercayai bahwa hidup kita penuh di dalam Kristus, kita akan terus menikmati kasih karunia demi kasih karunia-Nya. Amin. Kabar baiknya hari ini adalah saudara dan saya tidak kekurangan sesuatu apapun. Kabar baiknya adalah saudara dan saya tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita hanya perlu menerima dan mempercayainya. Jangan dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang rohani. Karena apa? Itu akan dengan sendirinya. Karena apa yang saudara lakukan dan saya itu bukan memancing Allah, tapi apa yang saudara dan saya lakukan itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi tidak ada kekurangan suatu baik apapun. Di dalam dirimu ada hikmat, di dalam dirimu ada kesembuhan, di dalam dirimu ada berkat, di dalam dirimu ada jalan keluar, di dalam dirimu ada yang namanya gembala yang baik itu ada di dalam dirimu. Tidak mungkin dia tidak pelihara kamu. Semua ada. Tadi kan seperti lagu tadi apa bilang? Jawabannya ada di Yesus. Hanya saudara dan saya perlu memahami dan menyadari. Apakah saudara dan saya mempercayai bahwa kita penuh di dalam Dia? Kalau saudara dan saya lihat ke dalam diri, lihat keadaan, semua yang terlihat kurang. Bukan papan tulis yang bersih tadi. Yang kelihatan yang titik noda. Ya. Jadi saudaraku, saudara punya kelimpahan, punya kepenuhan, punya kelimpahan Kristus di dalam diri saudara. Jadi nggak perlu cari-cari lain-lain gitu ya. Semuanya sudah ada di dalam diri kita. Ketika kita tahu, maka hidup kita akan penuh semangat. Hidup kita akan penuh sukacita. Karena saya tahu jawaban saya hanya satu. Yesus. Sang kasih karunia itu. Dan saya akan terus berjalan hari demi hari di dalam kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia-Nya selalu ada di dalam setiap keadaan. Termasuk yang saudara dan saya anggap itu mustahil. Tetapi di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Karena Dia penuh, tidak kekurangan suatu apapun. Dan Dia yang ada di dalam kita membuat kita penuh. Senggol kanan kiri katakan, kamu tidak kekurangan suatu baik apapun. Aku penuh karena Kristus. Amin.
Saya undang kita semua bangkit berdiri.